Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa hudahu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan anugerah kita kenikmatan yang tidak mungkin kita bisa hitung. Alhamdulillah wa syukurillah, tentu kita bersyukur atas semua nikmat ini, nikmat yang di pagi ini Allah sudah sehatkan kita, bangunkan dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan yang paling utama tentu dalam keadaan iman dan Islam. Itu yang paling kita syukuri. Hingga saat ini Allah masih mengistiqamah kita dalam kebaikan. Wabil khusus kita di pagi ini kita hadir dalam majelis ilmu yang alhamdulillah kita kembali mengkaji tentang nama-nama agung Allah yang sedianya biasa di hari Rabu. Untuk hari ini memang baru bergeser ya di hari Kamis. Insyaallah di pekan depan kita akan kembali kajian Asmaul Husna tetap di hari Rabu. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu menegakkan sunnah-sunnahnya sehingga kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang bukan Allah, di pagi ini kita alhamdulillah melanjutkan satu tema, eh, lanjutan dari apa yang sudah kita bahas berserial ya, tentang nama-nama agung Allah. Di pekan lalu kita sudah membahas tentang Al-Afu, dan lanjutan dari Asmaul Husna yang insya Allah dibahas di pagi ini adalah Ar-Rauf, dan sebuah nama yang juga tidak hanya disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Rasulullah pun disematkan dengan Raufun bil mu'minin Raufur Rahim. Jadi Nabi Muhammad itu terhadap orang-orang mukmin itu sangat penyayang, sangat uh, maha pengasih gitu ya. Dan inilah insya Allah yang akan kita bahas, apa sesungguhnya Ar-Rauf gitu ya, yang eh, menjadi satu nama yang mudah-mudahan kita bisa meneladani Asmaul Husna ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu bahasa kita yang sangat terbatas ya untuk bisa memahami bahasa Al-Quran, mobil khusus bahasa yang sudah disebutkan dalam Asmaul Husna ini, maka insya Allah kita akan coba uraikan tentang apa itu Ar-Rauf dan bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur selalu dibimbing oleh guru kita Ustaz Adi Al-Jambari hafizahullah taala. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kesehatan, kemudian keberkahan dan juga istiqomah dalam dakwahnya. Dan doa untuk kita semua yang hadir di majelis ini, baik yang hadir saat ini maupun mungkin yang belum sempat hadir, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa curahkan keberkahan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Di pagi ini, insya Allah, tabarakallah, guru kita sudah hadir bersama kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima untayan nasihat dan juga uraian tentang Asmaul Husna ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa bukakan hidayah dan taufiknya untuk kita semua. Baik, Ustaz, tafadhol masykura untuk memulai sebuah kajian tentang tema yang sangat penting untuk kita pahami, Ar-Rauf. Tafadhol masykura. طيب شكرا جزاكم الله خير متع الله في كل حياتكم يا أستاذ. Amin amin Allahumma amin. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
wa rasuluhu la nabi wa rasulah ba'da. Allahumma salli sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentu sebuah keniscayaan di dalam menghadirkan kesyukuran, karena bagaimanapun setiap kita pasti mendapatkan kenikmatan yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka nafas kita harus kita syukuri, detak jantung kita harus kita syukuri, kedipan mata kita harus kita syukuri. Bagaimana Allah SWT mendesirkan darah di setiap peredaran tubuh kita. Dan Allah SWT membuat otot-otot kita menjadi bekerja sebagaimana fungsinya. Dan Allah SWT mematikan sel-sel tubuh kita dan menghidupkan yang lain yang baru untuk meregenerasi sel kita setiap hari. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat satu-satunya manusia yang jika disebut-sebut namanya oleh begitu banyak wanita, tidak akan ada pria yang cemburu. Dialah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Kita iringkan doa untuk seluruh pembina, pengurus, muhibbin, semua donatur, semua yang aktif baik di WA Group maupun di Zoom setiap harinya di MKI ini. Siapapun yang menggerakkan hatinya kepada dakwah ilallah, Allah SWT hadirkan untuk keluarganya, tidak hanya hidayah, tapi juga inayah, iradah, kudrah, dan terlebih maunahnya untuk kemudian kita bisa menjalankan keislaman kita istiqomah sampai akhir hayat kita, sehingga kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surganya. Amin. Allahumma amin. Pagi ini kita membahas tentang Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf ini kalau kita terjemahkan menjadi maha pelimpah kasih. Makanya kemudian seringkali kita menemukan ayat Ra'ufur Rahim. Ra'uf Rahim itu yang maha melimpahkan kasihnya dan penuh dengan kasih sayang. Dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, beliau menyatakan sebuah maqalah, ampunan Allah itu bisa menenggelamkan dosa-dosa. Bagaimana keridhaannya? Keridhaan Allah itu bisa memenuhi semua harapan. Dan keridhaan Allah itu kalau kita lihat bagaimana kecintaan Allah, cinta Allah itu bisa mengalahkan logika. Bagaimana kasih sayangnya, kasih sayang Allah itu bisa membuat orang tidak memerlukan apapun. Maka sesiapa yang tidak mencintai Allah, pasti dia tidak menyadari kebodohan dan pendeknya pengetahuan tentang zatnya. Itulah mengapa MKI menginisiasi kita untuk membahas tentang betapa agungnya asma Allah dalam Asmaul Husna ini. Maka kita sudah sampai ke yang ke-84 dari begitu banyak asma Allah yang agung ini. Dan tentu saya bukanlah orang yang paling pandai menjelaskan ini. Saya tidak punya pengetahuan apapun kecuali hanya sekedar membacakan penjelasan tentang Asmaul Husna. Tentu Allah yang paling tahu tentang dirinya, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling paham tentang bagaimana ini semua difahami secara benar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, satu kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sang khalifah, itu didampingi oleh seseorang yang bernama Aslam, ya, dari kalangan budak. Ketika pergi sebuah pinggiran di Madinah, maka di tempat yang bernama Sirar, Umar radhiyallahu anhu melihat sebuah api yang menyala. Maka beliau katakan kepada Aslam, wahai Aslam, aku melihat para musafir tidak dapat melanjutkan perjalanan karena hari sudah malam dan udara dingin. Mari kita temui orang-orang itu.
Setibanya di tempat yang dituju, maka Umar mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ashabun nur, wahai sang pemilik cahaya. Umar tidak menggunakan kata-kata wahai pemilik api, ashabun nar, kan tetapi dia bisa bermakna penghuni neraka gitu ya. Kemudian seorang wanita dengan beberapa orang anak kecil yang sudah menangis kemudian menjawab waalaikumsalam. Boleh saya mendekat? Kata Umar bin Khattab. Silakan jika engkau bermaksud baik. Maka apa yang terjadi? Kata Umar. Kami tidak dapat melanjutkan perjalanan karena sudah larut malam dan udara sangat dingin. Lalu mengapa anak-anak itu menangis? Mereka lapar, kata wanita ini dengan nada sedih. Maka sambil menunjuk ke arah kuali yang diletakkan di atas api, Umar bertanya lagi, kalau kuali itu apa isinya? Air. Saya sengaja memasaknya agar mereka diam dan tertidur. Demi Allah, Umar bertanggung jawab kepada Allah tentang kami. Perempuan ini tidak tahu bahwa yang dihadapannya adalah Umar. Maka Umar menyatakan, semoga Allah merahmatimu wahai ibu. Apa Umar tidak tahu tentang ini? Dia pemimpin kami yang tidak peduli kepada nasib kami. Kata wanita itu. Dia nggak tahu bahwa dia berhadapan sama Umar. Pemimpin yang dianggapnya telah lalai mengurus rakyatnya. Maka Umar berkata kepada Aslam, kita segera pulang. Kita ambilkan makanan dan daging. Maka sesampainya di Baitul Mal, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta kepada Aslam untuk meletakkan makanan dan daging itu di pundaknya. Maka dia menyuruh Aslam untuk mengangkat makanan itu ke pundaknya. Biar saya saja, kata Aslam. Enggak, ini tanggung jawab saya di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Maka dengan memanggul karung yang berisi makanan itu, Umar bersama Aslam balik lagi ke tempat wanita itu berada. Sampai di sana Umar membukanya, lalu menyalakan api untuk memasak. Agar apinya besar, bahkan sampai Amirul Mukminin ini meniup-niup sampai asap keluar dari sela-sela jenggotnya. Selesai memasak, dia menghidangkannya selaya mengatakan, beri makan ini kepada anak-anakmu. Dengan wajah bahagia wanita itu berkata bahwa semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu, sungguh engkau lebih baik daripada Umar. Masya Allah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih bersama mereka sampai anak-anak itu tertidur pula. Sebelum pergi, Umar memberikan sejumlah harta sebagai bekal bagi keluarga tersebut dan kepada Aslam dia berkata, wahai Aslam, sesungguhnya rasa lapar lah yang membuat anak-anak itu menangis dan tidak bisa tidur. Ini dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah di masa Khulafaur Rasyidin ditulis oleh Ibnu Katsir. Kisah ini sangat muktabar ya. Jadi masyhur betul Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita tentang makna menjadi seorang pemimpin. Amanah kepemimpinan itu bukan alat untuk mendapatkan pelayanan, untuk memperoleh fasilitas, tetapi banyak orang mengambil kepemimpinan itu sebagai keuntungan materi ataupun popularitas. Waliyadzubillah. Maka kepemimpinan ini adalah tanggung jawab dan amanah yang sangat besar dan berat hisapnya. Betapa tidak seseorang pemimpin harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kan kita sering dengar satu hadis yang kulukum ra'in wa kulukum mas'ul li ra'yatih. Kalian adalah mas'ul, kalian adalah pemimpin dan setiap orang memimpin apa yang dia pimpin. Kalau kita di rumah gimana Ustaz? Iya, kita juga mas'ul terhadap keluarga kita. Kalau ibu tunggal gimana? Sama aja. Ya, sama aja. Kita semua punya beban tanggung jawab untuk bisa mendapatkan apa yang kita sebut sebagai Allah SWT memberikan beban untuk kita kemudian bisa bertanggung jawab atas itu. Dan dari situlah kemudian Allah SWT berikan amaliyah kita. Nah, mari kita lihat bahwa pemimpin yang dirahmati adalah yang paling besar kasih sayangnya kepada mereka yang dipimpinnya. Maka demi kemaslahatan orang-orang yang dipimpin, dia rela menderita dan berkuah peluh dalam pengorbanan, dan dia tidak menuntut rakyatnya untuk mencintai dan melimpahkan kasih kepadanya. Sebaliknya dia menuntut dirinya sendiri untuk menjadi pelimpah kasih dan jalan kebaikan bagi orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Nah, apabila Umar mampu menjadi pelimpah kasih bagi rakyat yang bagaimanapun Allah SWT
melimpahkan kasih kepada ciptaannya? Bukankah kasih sayang adalah kasih sayang yang tidak berbatas? Nah, inilah yang disebut dengan Ar-Rauf, zat yang maha melimpahkan kasih. Sehingga apa yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sesungguhnya hanya sepercik saja dari rahmat Allah yang Ar-Rauf, tersimpan di dalam hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mari kita lihat betapa memaknai asma Ar-Rauf ini. Dalam Asmaul Husna ada 4 sifat yang bermakna kasih sayang, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, kita belum pernah bahas, dan Ar-Rauf ini. Jadi keempat sifat ini melandasi sifat-sifat Allah, yakni mari kita lihat surat yang ke-7 ayat yang ke-156. Ada yang sudah ketemu? Tafadhal. Ada Budi. Mangga. Al-A'raf 156. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Jadi jelas betul bahwa Allah SWT menyatakan bahwa yang dinamakan dengan rahmatnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Kalau kita perhatikan bahwa dikatakan bahwa alladzi yattaqun, orang-orang yang bertakwa, maka di sini kita bisa lihat bahwa warahmati, dan rahmatku wasi'at kulli syai'in. Jadi kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Dan ini bagian yang kemudian kita pahami, apa yang tidak diberikan oleh Allah SWT dengan penuh kasih, semua diberikan. Bahkan tadi menjadi ra'fat itu sendiri menurut penafsiran yang lain bermakna intinya kasih sayang. Adapun kasih sayang adalah satu sifat yang paling penting dari Allah yang terkait dengan iradah atau kehendak, yang saya sering mintakan kepadanya. Dan kita paham bahwa ketika Allah Ta'ala menyingkap kemudaratan dan mencegah keburukan melalui kelembutan dan kasih sayang yang berlipat. Sedangkan di sisi lain, rahmat yang terkandung dalam kata ra'afat atau ra'uf ini hanya diberikan kepada orang yang punya hubungan dengan Sang Maha Pengasih. Mari kita geser lihat surat yang kedua, surah Al-Baqarah ayat yang ke-143. Ada yang sudah ketemu, monggo silakan. Surat yang kedua ayat 143. Saya bacakan, Ode. Mangga, Mbak Ina. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Ya, jadi ketika disebut bahwa Allah itu afwan, dikatakan bahwa ra'fat ini adalah rahmat yang dianugerahkan kepada orang yang menghubungkan diri dengan Allah Ta'ala. Melalui apa? Amal soleh tentunya. Dan kesimpulannya adalah Allah sebagai Ar-Ra'uf ini akan melimpahkan kasih sayang kepada hamba beriman dan hamba beramal soleh, atau mereka yang mau kembali tubuh ilallah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang sebelumnya mereka bergelimang dengan kemaksiatan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan hal ini tentu tidak menafikan kasih sayang Allah kepada makhluk yang lain.
Nah, sebab Allah Ta'ala punya sifat Ar-Rahman yang memberikan kasih sayang kepada semua makhluk. Jadi dalam Al-Quran itu kata Ar-Ra'uf ini disebut sebanyak 11 kali, 10 di antaranya menjadi sifat Allah. Dalam surah Al-Hajj misalnya difirmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat yang ke-65 surat 22 ayat yang ke-65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan dia menahan langit jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Ra'uf, Maha Pengasih lagi Rahim. Seperti yang saya sampaikan, Ra'ufur Rahim itu bagian yang Allah memberikan kasihnya dengan sangat dengan kemahaannya. Lagi pula Ar-Rahim itu adalah Maha Penyayang kepada manusia. Lalu bagaimana tentang spiritnya Ar-Ra'uf ini? Kita bisa mengasihi sesama. Jadi ketika kita memahami bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menghadirkan bagian yang kita sering sebut sebagai kasih sayang Allah, kalau kita bacakan salah satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan, wahai anak Adam, ya Bani Adam, aku meminta makan kepadamu tapi kamu tidak memberiku makan. Dia menjawab, ya Rabb, bagaimana aku memberimu makan padahal engkau adalah Rabbul Alamin? Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, tidakkah kamu tahu bahwa hambaku meminta makan kepadamu tetapi kamu tidak memberikannya makan? Apakah kamu tidak tahu bahwa kalau kamu memberinya makan, niscaya kamu dapati balasannya ada padaku? Wahai anak Adam, aku meminta minum tapi kamu tidak memberiku minum. Maka dia menjawab, ya Rabbi, bagaimana aku bisa memberimu minum padahal engkau Rabbul Alamin? Maka Allah Ta'ala berfirman, tidakkah kamu tahu bahwa hambaku meminta minum kepadamu tetapi kamu tidak memberinya minum? Apakah kamu tidak tahu bahwa kalau mereka diberikan minum, maka niscaya kamu mendapati balasannya ada padaku? Jadi ini yang disebut dengan bagian yang Allah selalu beserta dengan orang-orang yang lemah. Maka Bapak Ibu yang dapat Allah SWT calon penghuni surga semuanya, apa makna perkataan aku sakit engkau tidak menjengukku, aku lapar engkau tidak memberiku makan, aku haus tapi engkau tidak memberiku minum? Bagaimana Allah Sang Maha Perkasa yang Maha Kaya berfirman bahwa dia sakit, dia lapar, dia haus? Maka hakikatnya di sini adalah orang-orang yang sakit, yang lapar, yang haus, yang lemah ini bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang mendekat, yang menolong orang sakit, yang kelaparan dan kehausan, berarti dia sedang mendekat dan memberikan pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka siapapun yang meneladani asma Allah Ar-Ra'uf ini, maka dia dituntut agar mampu menjadikan dirinya sebagai sumber kasih sayang bagi sesama. Itulah yang akan mendekatkannya kepada Allah Ar-Ra'uf. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa mendekat kepada Allah bisa dilakukan dengan tidak hanya sholat, puasa, zakat, membaca Al-Quran, ibadah haji, dan ibadah ritual yang lain, tetapi membantu orang sakit, memberi makan orang kelaparan, dan memberikan minum kepada orang kehausan. Ini termasuk potong kompas di dalam mendekati sekaligus meraih cintanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan amal yang paling utama adalah memasukkan rasa bahagia kepada hati orang yang beriman. Mengenyangkan yang lapar, melepaskan kesulitan, dan membayarkan utang. Jadi Ibnu Hajar al-Asqalani menuliskan dalam kitab Sahihul Ibad. Dikisahkan juga ada seorang lelaki yang mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, siapakah yang paling dicintai oleh Allah dan amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Adapun amal yang paling dicintai adalah orang yang memasukkan rasa bahagia ke dalam hati seorang muslim. Maka engkau bisa menghilangkan satu kesulitan darinya dan engkau melunasi utangnya, atau menghilangkan kelaparan. Sungguh aku, kata Allah, berjalan bersama seorang saudaraku untuk menunaikan kebutuhannya, lebih aku sukai ini, kata Rasulullah SAW. Sungguh aku
sungguh aku berjalan melunasi utang atau menghilangkan kelaparan. Aku berjalan bersama seorang saudaraku untuk menunaikan kebutuhannya, lebih aku sukai daripada itikaf di Nabawi selama 1 bulan. Jadi kalau boleh sedikit mengomentari apa yang kitab ini sampaikan, kita bisa telisik, lakukan pencatatan setiap yang ibadah-ibadah yang sifatnya transendental kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam konteks vertikal. Maka kalau kita ketemu sama ayat menyatakan bahwa beribadahlah kepada Allah centang 1. Ya. Terus kemudian melakukan kebaikan buat sesama, itu kalau dibandingkan antara 1 banding 100. Apakah kemudian kita memahami, ya udah kalau gitu kita nggak usah ibadah, kita berbuat baik aja pada manusia? Enggak gitu juga. Artinya nilai ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu kemudian harus mengejawantah sebagai sebuah bagian yang kita harus berbuat baik kepada begitu banyak manusia. Maka sesiapa yang menghentikan amarahnya, pasti Allah akan menutupi kekurangannya. Dan siapa menahan amarahnya, padahal dia sanggup untuk melakukannya, pasti Allah akan memenuhi hatinya dengan harapan di hari kiamat. Dan siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk menunaikan satu keperluan, sehingga tertunaikan keperluan itu, pasti Allah akan meneguhkan kakinya pada hari ketika bergemingnya kaki-kaki. Ini hadis riwayat At-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita baca apa namanya KBBI, kata bergeming itu tidak bergerak. Maka kalau kita katakan tidak bergeming, itu kebalik. Jadi bergeming itu tidak bergerak. Tidak bergeming itu maksudnya ya tidak diam. Gitu. Bergeming itu diam. Taib. Tidak ada seorang hamba yang paling meneladani Asma Ar-Ra'uf selain Rasulullah SAW. Hatinya dipenuhi dengan limpahan kasih sayang, sehingga semua perbuatannya jauh dari kedoliman, ketidakadilan, dan aneka keburukan. Tapi Rasulullah SAW itu sering perang, Ustaz. Begini, antara tegas dan keras itu bagian yang kemudian tidak menjadi karakter Rasulullah SAW sehari-hari. Bukan tabiatnya. Tetapi ketika bicara tentang perang, maka beliau menebas paling kencang, membabat musuh paling kuat. Karena nggak mungkin kalau kita berperang itu terus kemudian bacoknya pelan-pelan atau apa istilahnya perangnya agak nggak serius, itu nggak mungkin juga. Jadi Rasulullah SAW ini kata-katanya melembutkan, hatinya sangat peka, dan air matanya mudah meleleh ketika Rasulullah SAW itu melihat umatnya menderita. Maka Al-Quran pun mengabadikan hal ini dengan sangat indah. Bapak Ibu ada yang berkenan membaca surat yang ke-9 ayat yang ke-128? Tafadhal masykura. Siap, Bude. Bangga. Habis ini yang lain siap surat 3 ayat 159 ya, silakan. Taubat 128 ya, Ude. At-Taubah 128. Tafadhali. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Afwan sobek udah. Ya. Apa ini? Amat belas kasihan. Amat belas dan kasihan lagi penyayang. Dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Masya Allah. Yang surat 3 ayat 159 ada yang sudah ketemu? Silakan. Sudah Ustaz, Ina. Mangga. Taina. Al-Imran ya Ustaz. Mangga. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka berkata rahmat Allah engkau Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Iya. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.
Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi kalau kita lihat, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kita bersifat lemah lembut itu. Jadi kalau sumbu pendek, ngamuan, gampang marah, itu datang dari mana? Dari Allah enggak. Kemudian kalau kita bersikap keras, berhati kasar, siapapun pasti nggak mau berurusan sama kita. Bahkan orang yang terkasih sekalipun, kalau kita kasar, ya kita keras, pasti nggak ada yang mau. Seorang wanita cantik tapi mulutnya comberan, seorang pria tampan tapi kasar perilakunya, nggak menyenangkan. Kalau kita menelisik buku-buku sirah ya, kita akan dapat menemukan begitu banyak kisah yang sangat menyentuh hati tentang bagaimana dalamnya empati Rasulullah SAW pada penderitaan pada para sahabat yang teraniaya atau kepada siapa saja yang du'afa. Ya. Di antara salah satu wasiatnya kepada Bunda Asia adalah Bunda Aisyah adalah wahai Aisyah, jangan kamu tolak orang miskin, berilah mereka walau hanya separuh biji kurma. Wahai Aisyah, cintai orang miskin dan dekatlah dengan mereka, niscaya Allah akan mendekatimu kelak di hari kiamat. Bahkan ada satu doa yang kita tidak berani mengucapkannya. Ya Allah, jadikan aku miskin dan wafatkan aku bersama orang-orang miskin. Enggak ada yang berani tuh mendoakan itu. Pasti maunya ya berkecukupan, dimudahkan sama Allah dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW kepada para sahabatnya beliau berpesan, carikan untukku kaum du'afa kalian, maka sesungguhnya kalian diberi rizki dan kemenangan karena kaum du'afa yang ada di antara kalian. Jadi kita bisa sampai pada tahapan ini itu karena ada orang-orang lemah yang meminta kepada Allah untuk kemudian kita bantu mereka. Jadi kisah sejarah itu kisahnya ya seperti itu. Rasulullah SAW adalah simbol cinta dan kasih sayang. Tidak ada seseorang pun yang mampu menandinginya baik dalam keadaan susah maupun senang. Baik di kala sempit maupun lapang. Maka ketika kasih sayang yang sangat melimpah ini tidak ada orang yang paling dicintai manusia selain beliau. Dan hal ini menunjukkan sahihnya perkataan beliau, orang yang pengasih dikasih zat paha pengasih, kasihilah yang di bumi, niscaya engkau akan dikasih yang di langit. Dikatakan bahwa yarhamu fil ard, maka yang di langit akan mengasihimu. Ya. Jangankan kepada orang-orang terdekat, kepada musuh sekalipun kasih sayang beliau alaihissalatu wassalam itu senantiasa hadir mewarnai hari-hari beliau. Ketika mengingat mereka, beliau berdoa, ya Allah berikanlah kaumku hidayah, sesungguhnya mereka tidak tahu. Maka ketika penaklukan kota Mekah kepada orang-orang yang pernah mendoliminya, beliau maka dengan sangat mudah memberikan maaf. Menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian, kata Rasulullah SAW ketika sampai di Mekah. Mereka terkumpul dalam wajah yang tertunduk. Maka tidak ada seorang pun yang menjawab, mereka malah mengungkapkan kembali bagaimana permusuhan dan kezaliman yang dilakukannya kepada Nabi SAW selama kurang lebih 13 tahun di Madinah, di Mekah maksudnya. Maka permusuhan mereka selama 8 tahun ketika Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain sudah berhijrah ke Madinah. Maka kemudian mereka pun berkata, engkaulah saudara yang mulia, keponakan yang mulia. Maka mendengar itu Rasulullah SAW kemudian bersabda dengan penuh cinta, sekarang pergilah, kalian bebas, tidak ada penistaan. Hari ini Allah mengampuni kalian, dialah zat yang maha pengasih di antara yang pengasih. Jadi begitulah sifat Rasulullah SAW atau sikap dan tabiatnya beliau ketika bicara tentang orang-orang yang memusuhi beliau. Jadi apa yang kita bisa teladani Ustadz dari Ar-Ra'uf ini atau dari Asma Allah Ar-Ra'uf ini? Yang pertama, hubungan persaudaraan. Jadi baik saudara maupun seiman adalah karunia dari Allah Ar-Ra'uf yang wajib kita jaga. Maka jauhi aneka perbuatan yang bisa merusak dan memutuskan hubungan
Bahkan dari hal yang dianggap kecil, semisal tidak ramah, membicarakan aib, pelit, atau tidak menunaikan haknya. Ya. Tidak mencurahkan kasih kepada orang yang memusuhi Islam, pembuat dosa besar, dan orang-orang fasik dan munafik. Walaupun mereka juga punya hubungan kekeluargaan, tapi kita nggak bisa dolim kepada mereka. Berbuat sewajarnya saja, sekadar memenuhi haknya sebagai saudara. Dan usahakan selalu menjalin dan memperkuat hubungan silaturahim dengan saudara-saudara maupun saudara seiman, termasuk mendoakan. Ya. Cocok nggak cocok, semanhaj atau tidak, sefikir atau tidak, doakan saja. Karena doa itu pasti akan kembali kepada kita. Usahakan kunjungi rumahnya, tanya kabar berita, hadiri undangannya, ketika ada kelapangan rezeki, hadirkan, ketika menengok, ketika sakit, membantunya saat kesusahan. Lihat bagaimana nanti Allah SWT akan melembutkan hatinya. Kenapa saya selama ini memusuh dia ya, padahal dia baik sama saya. Dan itu bagian yang kemudian akan membuahkan hasil. Kata Rasulullah SAW, cintai musuhmu, dia akan jadi saudara. Orang-orang yang taat kepada Allah Ar-Ra'uf layak untuk kita dahulukan dalam hal curahan kasih sayang. Apa ya? Kalau orang bilang tuh, kau pilih kasih, enggak. Justru orang-orang yang Ra'uf, yang punya sifat Ra'uf, Abdur Ra'uf, ya, bukan hanya namanya Abdur Ra'uf, tetapi ketika dia menjadi hambanya Ar-Ra'uf, maka layak untuk kita dahulukan dalam hal curahan kasih sayang. Jangan saling iri, jangan saling benci, jangan saling hina, saling memberatkan, dan aneka perbuatan buruk yang lain kepada saudara kita. Dalam surah Al-Hasyr, surat 59, ayat yang ke-10, itu ada larik doa. Ada yang udah ketemu, silahkan. 59, 10. Udah. Mangga, dibaca Arabnya ya, Teh. Ya, siap. Al-Hasyr ayat 10. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Sadaqallahul azim. Allahumma hamna bil Quran. Rabbana firlana, ya Rabb kami, beri ampuni kami. Wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami. Ya. Alladzina sabaquna bil iman, yang telah beriman lebih dulu daripada kami. Ya. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian di hati kami, ghillan, ya, ghillan lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian ditutup dengan Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya engkau adalah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jadi meminta kepada orang lain untuk Allah SWT berikan kasih sayang itu adalah cara lain untuk meminta kita juga diberikan kasih sayang yang kurang lebih sama dengan Allah, dengan orang lain. Maka cinta berarti ingin selalu dekat, senantiasa bersama, merasakan kehangatan, dan tidak ingin ditinggal pergi, bagaikan seorang anak kecil yang merasa aman berada dekat ibunya, yang mencintai dia sepenuh hati. Ketika dia terbangun dari tidurnya dan menangis, usapan serta bisikan lembut sang ibu sudah cukup untuk menenangkannya. Sebab dia tahu bahwa ibunya begitu dekat. Maka dengan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah memposisikan dirinya begitu dekat dengan seorang hamba. Maka Al-Quran menggambarkan dengan sangat indah. Kita lihat surat yang kedua, ayat yang ke-186. Kapanpun kita butuh Allah, Allah ada untuk kita. Surat 2, ayat 186. Silakan, ada yang sudah ketemu? Ya udah. Mangga, Bayani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Barakallahu fiik. Jadi
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada orang yang nanya keberadaanku, maka disuruhnya apa? Disuruh mengatakan Allah itu dekat. Bahkan di hadis yang di ayat yang lain dikatakan qaribun min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi yang ada di leher. Gitu. Maka ujibu da'wat tadda'i idza da'an. Ya. Aku mengabulkan setiap apa yang diminta. Tapi ada syaratnya. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Kuatkan keyakinanmu, taati aku. Ta'alahum yarsudun. Maka engkau akan berada dalam penjagaan Allah, berada di jalan yang rasyidun, ya, yang terjaga. Maka Imam Abu Hamid Al-Ghazali pun menyatakan dalam makalahnya, berserah dirilah kepada Allah Ta'ala sebagaimana kita berserah diri kepada orang tua. Jadi anak kecil yang tahu pasti bahwa ibunya akan memahami keadaan dirinya sehingga dia akan menjaganya walaupun si anak tidak meminta. Itulah bentuk cinta dan kasih sayang dari orang tua yang penuh dengan raufur rahim, tetapi tidak sampai kepada derajat yang Allah SWT miliki. Wallahu a'lam. Insyaallah mudah-mudahan Allah SWT ridho atas apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Saya kembalikan lagi ke Ustadz Khalis Bakri. Baik, tafadhol masykur ya Ustadz. Alhamdulillah wa syukurlah, jazakallah khairan. Dan mudah-mudahan kita bisa mengenali ar-Rauf ini ya. Dan ternyata Ya, Rob. kata ini tidak hanya disematkan hanya untuk Allah ya. Rasulullah Ya. SAW pun digelari dengan Raufun bil mu'minin Raufur Rahim gitu ya. Ya. Dan tentu kita pun sungguh bisa meneladani sifat ini. Dan inilah saatnya untuk kita berbagi rahmat itu ya. Bertanya Tafadhol. juga ingin menyampaikan satu pengalaman atau impresi tentang bagaimana Ar-Rauf ini di dalam kehidupan sehari-hari kita. Silakan, jamaah. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan katsira ya kepada jamaah yang rutin untuk bersedekah Insyaallah. di setiap pagi, yang bagian dari implementasi Rauf juga Ya. ya. Karena tadi ketika ada sebuah hadis Nabi yang hadis qudsi ya tepatnya tentang bahwa Allah nyuruh kita untuk memberi makan Allah itu, kemudian ternyata yang maksud adalah ketika memberi makan kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir gitu ya. Dan ini sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung tentang bagaimana kita ikut merasakan bagaimana yang diderita oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi Anda pernah cerita sedikit bekerja di radio. Tadinya saya sebagai program director, saya perintahkan kepada seluruh tim yang ada di bawah saya untuk melakukan hourly activity. Jadi saya kasih kertas dari jam 6 sampai jam 12, 6 pagi sampai jam 12 malam. Saya bagi semua lini dari mulai music director, traffic officer, operator, penyiar, produser, reporter, semua saya kasih. Sampai librarian juga saya kasih. Saya ingin mengukur betapa efektivitas kerja tim yang di bawah saya itu betul-betul nggak ada yang overload, nggak ada yang nyantai, nggak ada yang kosong. Saya ingin melakukan pemetaan terhadap apa yang mereka kerjakan. Muncullah beberapa teman-teman yang memang biasa bekerja itu dengan menulis jam sekian saya lakukan ini, persiapan apa segala macam dan seterusnya, runut. Jam sekian nyiapin ini, jam sekian ini, jam sekian ini. Saya lihat nggak ada yang overload gitu ya. Tetapi begitu ngelihat produser dan reporter itu loadnya tinggi betul, terutama di prime time pagi maupun prime time sore. Maka saya coba spreading, tolong produser tidak terlalu membebani reporter. Dia juga harus mengambil peran sebagai reporter juga jika bisa nge-backup data untuk para penyiar. Maka ada 2 reporter yang kemudian merasa tersinggung dengan hourly activities yang saya minta itu. Emang dipikir gue nggak kerja apa?
emang gue nganggur. Padahal bukan itu tujuan saya. Padahal saya hanya ingin melihat kinerjanya teman-teman itu supaya tidak ada yang overload, tidak ada yang terlalu santai, tidak ada yang terlalu sibuk. Sehingga meratakan. Cuman 2 orang yang komplain, kemudian mereka tidak mau mengisi dan resign. Wah, seru juga ini. Akhirnya saya merasa gagal sebagai pemimpin karena tidak mampu melakukan pendekatan yang lebih persuasif. Ala kulihal saya berhenti bekerja di stasiun itu dan kemudian saya pindah ke stasiun yang lain. Tetapi tidak lagi sebagai program director. Saya ketika itu menjadi penyiar prime time pagi. Maka produsernya yang tadinya reporter di radio yang lama. Wah, itu seru, Ustaz. Dia memperlakukan saya seperti sebagaimana musuh bebuyutan, Ustaz. Jadi caci makinya, semua apa namanya, kata-katanya nggak ada yang baik buat saya. Sampai istri saya tanya, diapain sih itu perempuan sampai kayak gitu banget? Padahal saya nggak pernah memberikan sikap permusuhan kepada dia. Saya berusaha untuk selalu senantiasa baik. Cuma memang kedengkiannya menjadi sangat luar biasa. Singkat cerita, tiap hari, tiap pagi itu saya selalu usahakan mampir ke tukang nasi uduk, entah gorengan, entah apa saja, untuk kemudian saya bagi-bagi ke tim yang siaran pagi. Karena biasanya kalau ada nasi uduk saya share. Jadi antara office boy, beliau sebagai produser, penyiar satu lagi, dengan satunya operator. Jadi ada 4. Saya selalu setiap pagi itu berusaha menghadirkan 4 tentengan gitu. Yang itu saya khususkan buat mereka. Setiap kali saya taruh makanan itu di tempat dia, di meja dia, apa kata-kata dia kepada saya setiap kali selalu mengatakan, saya nggak sudi, saya nggak akan makan itu. Bahkan sampai ada kata-kata najis gua makan pemberian lo. Itu betul-betul buat saya, kenapa ini orang begini amat. Tapi saya ingat betul Rasulullah SAW menyatakan, cintai musuhmu, dia akan jadi saudaramu. Maka itu yang kemudian membuat saya terus melakukan seperti itu. Kurang lebih 8 bulan, Set. Masya Allah. Lama juga ya. Lama juga. 8 bulan kemudian, itu kalau, Masya Allah, kalau dia memberikan brief di ruang siaran itu, di ruang live itu, dia bisa tuh datang ke operator, dia ngejelasin, ini ntar segmen sekian, segmen sekian ini, foldernya udah disiapin, ini itu apa segala macam. Terus kalau ada wawancara atau ada apa artikel segala macam, disampaikan kepada partner saya, penyiar pagi itu, ada perempuan. Kalau disampaikan kepada dia, di brief apa segala macam. Sedangkan kertas yang untuk saya itu main lempar aja gitu. Dan saya betul-betul dihinakan. Dan saya nggak merasa terhina karena ya itu urusan dia marah sama saya. Saya nggak ada kemarahan saya buat dia. Sholat duhanya rajin, Ustaz, Masya Allah. Tapi sikapnya begitu, gitu ya, penuh dengan kedengkian. Terus saya upayakan begitu sampai akhirnya satu saat itu ada event yang penguasaan event itu ada di saya karena saya pernah bekerja di event organizer, radio pula. Jadi ketika yang terjadi saya betul menguasai kondisi itu, maka saya dorong tim yang bekerja itu, saya dorong biar dia aja jadi ketuanya, jadi pimpinannya. Maka saya bilang, si ini bantu si anu bantu ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi saya nyeting di luar. Saya nggak diikutkan. It's okay, fine, nggak masalah. Saya bilang, udah ente ikut aja, apa yang ditugasin ke ente, biar aneh kerjain. Dan semua saya kerjain, Zat. Yang dikerjain sama teman-teman itu karena mereka nggak nguasain, saya kerjakan, kerjakan, kasih. Jadi pakai nama orang lah. Gitu. Apa yang terjadi ketika itu, selesai pekerjaan itu selesai dan kemudian mendapatkan apresiasi dari atasan. Gitu. Belakangan baru dia tahu bahwa itu semua saya ngerjain, nge-backup dia. Baru kemudian di bulan yang ke-8 itu tiba-tiba di satu pagi
karena ngelihat sikap saya nggak pernah berubah, tetap baik dan tetap melayani kebaikan ke beliau gitu. Tiba-tiba saya begitu masuk dari depan, ada OB di reception gitu ya, biasa, assalamualaikum, sarapan datang, saya bilang. Tiba-tiba dia keluar dari meja kerjanya, langsung diambil tangan saya, maafin aku ya gitu. Dan itu buat saya jadi merasa betul Rasulullah SAW, cintai musuhmu, dia akan jadi saudaramu. Dan itu buat saya yes banget. Bahkan hari itu dia pulang bareng sama saya dan saya anterin dia pulang ke rumahnya. Itu betul-betul kemenangan buat saya. Jadi tetaplah bersikap baik meskipun orang jahat sama kita. Kira-kira begitu. Gitu. Masya Dan Allah. menjadi bagian yang apa? Kalau film India itu jagoannya menang belakangan ya. Itu luar biasa itu. Ada sebuah hadis atau apa saja ya, bahwa cintailah, tapi dengan kata yang agak berbeda, Ustaz. Cintailah, Hmm. tapi jangan berlebihan karena sesaat yang kamu cintai itu akan jadi musuhmu gitu. Oh ya, ya, Hadis ya, atau ya. bersal itu ya, Makalah itu kan. makalah ya. Makalah Tapi nama. bencilah musuhmu seadanya aja, Sekadarnya, jangan iya, terlalu berlebihan sekadarnya. karena suatu saat akan menjadi sahabatmu gitu, akan jadi kekasihmu. Bisa jadi ini sebuah pengalaman yang luar biasa ya. Eh, Silakan jamaah yang ingin mungkin berbagi juga. Silakan Mbak Teh Ina. enak mangga teh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz sampaikan sifat kasih sayang Allah meliputi yang terkait dengan Asmaul Husna kan ada Ar-Rahman, Ya, Ar-Rahim, ya, Al-Wadud, ya. Ar-Rauf itu. Ar-Rauf, nah. Itu jadi perbedaannya gimana Ustaz antara keempat itu Baik, sama-sama kasih sayang tapi pasti ada perbedaannya gitu Ustaz. Syukran. baik, baik. Bismillah, wassalamu ala Rasulillah. Kalau Ar-Rahman itu sifatnya lebih global. Mau kafir, mau mukmin, semua dikasih. Tetapi Rohim itu diberikan hanya kepada orang yang beriman. Jadi kalau Rahman itu udara dikasih semua, nggak milih Allah SWT. Jantung dikasih semua, tetapi iman, hidayah, kelezatan ibadah, kenikmatan hidayah, bagaimana orang menikmati imannya, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ada orang yang menikmati seperti para ahlus sufa gitu. Mereka sangat menikmati musibah yang datang dari Allah SWT karena orientasinya adalah musibah. Kenapa? Kemarin saya sampaikan bahwa love language-nya Allah itu bentuknya ujian. Jadi Rasulullah SAW menyatakan inna illaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakita falahu sukat. Sungguh ketika Allah SWT mencintai seorang hamba atau sebuah kaum, Allah berikan musibah. Yang ridho Allah ridho, yang marah Allah marah. Nah, itu perbedaannya. Itu Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim seperti apa? Ar-Rahim itu lebih kepada pengkhususan. Diberikan hidayah, diberikan nikmat iman, diberikan. Ada nggak orang yang kemudian nggak baca Al-Quran, eh, eh, nggak ada masalah, nyaman-nyaman aja gitu. Nggak ngaji itu buat dia it's fine. Tapi ada orang yang kalau nggak ngaji dia kalap, nggak ngaji dia panik. Astagfirullahaladzim, belum belum ngaji nih. Jadi kalau kita biasa mendapati kita telat sholat gitu, misalnya duhur belum dikerjain padahal udah mau asar, itu panik kan kita kalau yang terbiasa. Tapi kalau buat orang yang apa namanya, ada orang yang tidak berupaya melihat itu sebagai sebuah kewajiban dan kenikmatan berhubungan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia abai saja. Dia lebih sibuk sama dunianya dan kemudian asar lewat. Udah maghrib, ya udah maghrib, saya belum sholat asar padahal. Padahal sebetulnya kalau orang yang panik, dia bisa langsung ambil wudhu, dia langsung sholat asar. Di waktu maghrib. Kalau kita lihat sejarah, ada beberapa kondisi seperti itu. Artinya dia tidak mau kehilangan. Tapi ada nggak orang yang kemudian nggak ngaji santai saja, nggak sedekah santai saja, nggak tilawah santai saja, nggak ngerti tentang segala sesuatu santai saja, dan hidupnya lancar-lancar aja, everything goes well.
semuanya berlalu dengan sangat biasa-biasa saja. Padahal kalau kemudian dia masuk ke dalam sebuah pemahaman, ada orang yang khawatir tentang sholat sunnah yang biasa dia kerjakan. Astagfirullahaladzim belum Tuhan ya, astagfirullahaladzim belum. Itu menjadi bagian kekalapan dan itu rahim. Gitu. Nah, kalau kemudian kita lihat Ar-Rauf tadi itu melimpahkan kasih. Jadi ngebantu orang lain itu adalah bagian dari eh, apa yang disebut dengan melimpahkan kasih. Nah, sedangkan Al-Wadud ini maha mencinta atau maha menyayang. Jadi kalau kita lihat Al-Wadud ini menunjukkan bahwa Allah punya cinta yang mendalam dan tanpa batas terhadap segala sesuatu, termasuk para hambanya. Bedanya apa? Kalau kata Al-Wadud itu dari kata wood, ya, wood. Jadi memahami dan mengaplikasikan sifat Al-Wadud ini seperti apa? Biasanya meningkatkan rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama, serta meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kalau kita paham bahwa sifat Al-Wadud ini mencerminkan kasih sayang Allah yang tidak terbatas kepada semua ciptaannya, gitu. Jadi perbedaannya kalau tadi Ar-Rauf adalah maha melimpahkan kasih, kalau Al-Wadud ini lebih kepada bagaimana Allah punya cinta yang mendalam dan tidak ada batasnya terhadap segala sesuatu. Jadi kalau kita misalnya melihat bayi itu naluri kita untuk nyomot pipi, untuk nguyel-nguyel, ini pegang tangannya yang kalau kita lihat bayi itu menimbulkan apa atau mendorong seseorang untuk berbuat konyol gitu ya. Para eyang biasanya mukanya sangar tapi begitu ketemu cucu, tidak gintung, tidak gintung, tidak gintung. Kudu. Wah, bahkan yang lagi viral itu ada seorang perempuan cantik gitu pakai kebaya santai terus dia ngodain bayi, itu bapaknya yang salting gitu. Karena cara dia memperlakukan bayi itu begitu diledekin, itu bagian yang kemudian lucunya karena apa? Karena kasih yang ada dari Al-Wadud, Ar-Rahim, Ar-Rauf kemudian berada pada pemahaman yang kita nggak sadar kita memunculkan itu karena memang itu sifat dasar atau sifat fitrahnya kita. Nah, buat saya nggak terlalu penting kalau kemudian kita harus memilah-milah mana yang bagian yang Allah SWT hadirkan. Tapi perlu kita ketahui bahwa kalau Ar-Rahman lebih global, Ar-Rahim lebih mengerucut kepada orang-orang yang beriman, Al-Wadud itu lebih kepada sangat dalam kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mohon maaf nih, ada penyakit di tubuh kita. Pernah ada kasus-kasus yang kemudian karena sedekahnya seseorang kankernya hilang. Karena ketaatan membaca ini itu apa segala macam wiridnya tertentu, maka penyakitnya bisa hilang sama sekali sampai akar-akarnya dan seterusnya. Itu bentuk al-wadudnya Allah Taala. Nah, sedangkan ar-rauf ini adalah kemanfaatan kita kepada banyak orang seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan makanan kepada perempuan yang masak air itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena dia mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Udah kan ada ya waktu kemarin udah sempat cerita yang masalah toxic friend kayak gitu-gitu ya. Ya. Nah, terus kita kan membedakan itu gimana caranya. Terus kalau misalnya orang yang membenci kita itu termasuk toxic juga gitu. Nah, kita tetap deketin kayak gitu-gitu terus pengen ngerubah dirinya dengan segala keterbatasan kita. Nah, mohon arahannya udah gimana? Atau Bismillah. maaf. Atau Ya. misalnya kan kita ada jaga jarak gitu untuk menghindari ketidakwarasan kita. Nah, gimana yang baiknya udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di tangan saya ada stiker nih. Kebaca nggak ya? Nggak kebaca ya? Enggak udah. In ahsantum li anfusikum
wa in asa'tum falaha. Jadi ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, itu buat kita. If you act rightly, it is for your own good deeds, gitu. But if you do wrong, it is your own loss. Jadi sayang banget kalau kemudian kita punya waktu yang sama, tapi kemudian kehilangan potensi kebaikan. Jadi nggak tahu ya, saya karena udah kebanyakan dosa kali ya, berada di masa kelam dan gelap itu lama banget, sehingga saya kalau orang Jawa bilang tuh kapok nggak ilok ya, benar-benar kepengen keluar dan muncul sebagai orang yang menang terakhir. Meskipun saya terjatuh, kata para motivator, berdirilah di setiap kejatuhanmu, karena sesungguhnya Allah melihat pada saat kita berdiri, bukan pada saat jatuhnya. Jadi kalau kita memahami bahwa ada begitu banyak kesalahan yang kita lakukan gitu, itu ya wajar saja karena manusia tempatnya salah dan dosa. Maka sekarang ganti dengan semua kebaikan yang ada. Dan banyak ayat yang menyatakan kalau engkau didolimi maka katakan yang lebih baik kepada mereka. Artinya saya sering sampaikan bahwa kalau ada orang gila nimpuk batu ngeludahin muka kita, apa yang kita lakukan? Timpuk balik, ludahin balik, orang gila nambah 2. Bahkan ayatnya menyatakan kalau ada orang mendolimimu dan lakukan dengan balasan yang sama, tetapi sabar itu jauh lebih baik. Berapa banyak orang yang kemudian melakukan begitu banyak kesalahan dan bahkan membenci kita dengan kedengkian, tetapi ketika kita paham bahwa sing waras ngalah gitu ya, maka hal itu membuat kita menjadi fokus aja kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah alam. Tedian mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah wabarakatuh. Ya, siap. kemarin tuh aku kan nengokin temen usianya 78 tahun. Masya Allah. Jadi dia sakit. Dia memang udah lama sakit karena udah tua juga mungkin ya. Tapi Ya. sebetulnya sakitnya itu dari pikiran. Jadi anaknya itu murtad. Awalnya Ya, dia nikah sabar. sama non-muslim. Tapi non-muslimnya itu masuk Islam. Tapi lama-lama justru anaknya yang keikut gitu. Nah sekarang menantunya itu udah meninggal. Tapi anaknya tuh tetap masih ngikutin agama suaminya itu. Dari Medan akhirnya dia pindah ke sini tinggal sama dia. Nah yang jadi pikiran dia selalu curhat sama aku gitu, Eyang sih cuma takut nanti di akhirat katanya gitu mempertanggungjawabkan sama Allah gitu. Apalagi sekarang ini mobilnya dia sering dipakai ke gereja, terus rumahnya dia jadi tempat kebaktian gitu. Terus kemarin sih aku nasihatin, udah Eyang lepasin aja, jangan jadi pikiran karena itu nanti jadi penyakit gitu, doa aja sama Allah. Terus dia bilang udah doa, udah nasihatin dia segala macem gitu. Walaupun anaknya juga nanya masalah warisan dia karena kebetulan dia tuh udah bagi-bagi warisan ke anaknya semua, udah dikasih rumah gitu. Ya. Nah yang jatahnya dia tuh yang dia tempatin sekarang ini sama eyangnya itu gitu. Itu apa ya, kalau aku juga mikir sih kalau aku di posisi dia ya sulit juga karena anak sendiri kan, namanya anak sendiri gitu. Dia jadi sekarang sakit-sakitan karena mikirin anaknya yang satu ini gitu, Ude. Ya. Menurut Ude apa solusinya gitu aja? Baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi ketika ada orang yang tidak seiman dengan kita melakukan begitu banyak upaya-upaya yang buruk gitu ya, maka kita usahakan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Upayakan yang paling mungkin untuk dianggap. Artinya gini, kalau kita kembali ke surat 67 ayat 2, Allah mau apain kayak terserah. Pokoknya saya harus bersikap baik kepada mereka. Apapun yang mereka kerjakan kepada saya. Dan itu bagian yang kadang-kadang buat orang, gila. Gitu kan, setannya mengatakan bahwa enak aja lu diinjek-injek lu ntar, lu habis apa segala macam, bodoh amat mau diinjek-injek mau apa segala macam. Kalau kita bagaimana Rasulullah SAW diperlakukan sangat tidak nyaman, tetapi beliau mendapatkan pahala yang begitu besar. Seringkali kita curang kan ya,
Ya Allah, berikanlah keberkahan seperti para nabimu, tapi jangan kau berikan aku ujian seperti para nabimu lah. Ini kan mau enaknya sendiri nih. Kalau orang Padang bilang tuh anan kalamak dinyo saja. Gitu. Tapi jangan nak di hati kok dikurang nak di luar. Ya. Kok berdua nak di tengah. Itu kan kacau orang begitu. Apa yang enak dia aja. Maka egoisnya kita itu kadang-kadang muncul karena tadi setan-setannya nggak ridho kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan. Wallahu alam bisa. Badin, monggo terakhir. Ya, Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih atas doanya. Alhamdulillah PA kakak udah rilis dan tidak menunjukkan Alhamdulillah. keganasan. Udah lega Ude. Alhamdulillah. Berhari-hari di rumah sakit hasilnya bagus. Alhamdulillah. Masya Yang Allah. pertama, yang kedua tentang tadi Ude ngebahas tentang kebermanfaatan ya kaitan dengan Ar-Rauf tadi gitu ya. Sahih. Alhamdulillah gitu Dina sendiri kemarin gitu untuk case kakak ini Dina mendapatkan hikmah dari kebermanfaatan itu sendiri gitu dari ibaratnya dari teman-teman yang kodrullah dokter-dokter yang Dina kenal ini yang sangat membantu yang harusnya kakak kan operasi 2 bulan lagi gitu dipercepat dan akhirnya hasilnya juga lebih cepat gitu dan alhamdulillah hasilnya lega gitu. Nah terkait kebermanfaatan itu sendiri Ude gitu kan kadang kan sangat relate sama people pleaser yang waktu itu Dina tanyain gitu kan gitu. Nah batasan-batasan gitu kadang yang membuat kita mungkin apakah harus membangun boundaries atau tidak gitu ya. Atau kalau Dina pribadi sih ya yang penting ya wes berbuat baik aja kalau urusan nanti dia responnya seperti gimana ya urusan dia sama Allah gitu. Nah kalau nah Dina tuh selalu seperti itu salah nggak si Ude gitu itu yang pertama. Yang kedua Rasulullah SAW melakukan itu Mbak. Rasulullah orang mau ngomong apa pokoknya saya baik gitu aja. Saya ingin Allah melihat saya baik. Lanjut yang kedua. Nah, dengan hal yang seperti itu tuh kadang orang ngelihat Dina tuh jadi nyinyir gitu. Maksudnya nyinyirnya gini loh, Dek gitu. Baik banget sih lu jadi orang dimanfaatin apa yang segala macam. digitu-gituin dan itu kadang dari saudara sendiri udah. Nah, itu Dina ngejelasinnya gimana ya, Ude nuhun. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Sependek sepengetahuan saya itu adalah cara yang terbaik yang saya pahami dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara sederhana begitu. Artinya gini, kalau saya pakai analogi yang agak kasar tadi, ada orang gila nimpuk kita, ngeludahin kita. Maksudnya kita balas. Kalau kita balas, orang gila nambah 2, tambah banyak orang nggak bener. Banyak orang ngawur, terus kita ikutan ngawur juga. Dalam pengertian, kita punya posisi yang sama nih. Emang cuma lo doang yang bisa begitu, gue juga bisa, bahkan lebih parah. Nah, ini kan bukan bagian kebaikan. Gitu. Jadi kalau kita memposisikan sebagai nggak apa-apa deh, gue yang nalangin, nggak apa-apa deh, gue yang nutupin, nggak apa-apa deh, gue yang bersihin, nggak apa-apa deh, gue yang beresin, nggak apa-apa deh, gue yang jadi penyempurna, nggak apa-apa deh, gue yang. Jadi bagian yang kemudian kalau dilihat bahwa dapat apa lo, untung juga enggak, apa segala macam orang ngelihat lo jadi hina apa lah, kita nggak nyari omongannya orang, kita melakukan segala sesuatu itu nyari ponten di mata Allah. Maka berhubungan dengan siapapun kita, maka berurusan dengan siapapun kita, kalau kita udah selesai urusan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu kalau kita mengembalikan kepada surat 46 ayat 13 itu, sebetulnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan di dunia ini. Kenapa? Karena Allah kalau menjamin setiap orang. Perhatikan, ayat itu menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Ini antara ucapan dengan keistiqomahan itu berarti ada bagian yang dia tidak hanya sekedar mengucapkan saja, tapi muncul sebagai sebuah amalan. Barang siapa menjadikan Allah SWT sebagai Robnya dan dia memunculkan amaliyahnya dalam bentuk istiqomah, apapun yang terjadi pokoknya yang ngurus saya adalah Allah. Jadi saya hanya nyari urusannya kepada Allah SWT. Kalau bahasa sayanya itu, bayangkan ada begitu banyak malaikat yang kemudian menyorot kita di setiap kejadian.
Kalau kita lihat surat 50 ayat 18, tidak ada satupun kata yang muncul dari lisan kita kecuali malaikat mencatat. Ada raqibun atid yang dekat lagi mencatat. Kiraman katibin yang mulia lagi mengkitabkan. Yang kemudian kita paham bahwa ibaratnya gini, being surveillance, merasa diamati, kalau kita tempatkan bahwa Allah itu sedang mengamati saya, maka being surveillance itu saya mau memunculkan apa? Kalau misalnya celah surganya bisa saya dapati dari amal yang mana, maka kita harus punya template. Jika begini maka begini, jika begini maka begini, jika begini maka begini. Itu dalam sistem program kan begitu. Contoh sederhana nih, saya simulasi aja sama Mbak Din. Mbak Din, kalau hujan, kira-kira sikap apa yang muncul dari Mbak Din? Kalau deres biasanya Dina hujan-hujanan sama anak-anak. Nah, kan jadi beda sama orang yang kemudian begitu hujan mepet, nyari tempat berteduh. Lu kok bisa beda? Karena kedekatan kita dengan konsep yang kita pahami bahwa itu rahmat. Saya sering kali kalau pulang dari masjid sih, begitu deres gitu. Wah, nggak bisa pulang cepet nih. Payung-payung yang ada di masjid itu dibawa-bawain sama orang gitu. Dan bahkan apa istilahnya? Kok apalah komentar orang macam-macam. Terus saya bilang, supaya mereka tahu bahwa saya bersikap seperti itu, saya bilang agak kenceng, agak sum'ah dalam tanda kutip ya. Artinya saya ingin didengar bahwa apa yang saya pahami adalah ini rahmat ini. Rasulullah SAW buka baju dan kemudian hujan-hujanan. Maka mereka jadi terhenyak dengan statement, oh Rasulullah gitu ya. Artinya ketika ya hujan nggak masalah. Saya kadang-kadang suka ngeledekin, emang lu rebokop takut neyeng, takut karatan, gitu. Ngapain? Gitu. Ya hujan-hujanan aja, biasa gitu. Nah, idiom kebanyakan saya nggak tahu berapa banyak orang dari 62 orang ini yang memahami bahwa jangan hujan-hujanan, nanti sakit, nanti flu, nanti influenza, nanti apalah segala macam dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat bahwa malaikat Malik itu membawa rahmat dan ketika menurunkan hujan di sekitar kita, itulah cara kita untuk memperbanyak doa kata Rasulullah SAW supaya doa kita itu ketika dikembalikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, malaikat Malik akan membawa doa-doa kita. Ya Allah, saya sudah turunkan hujan di wilayah Anu dan saya mendengar si Fulan meminta ini, si Fulan meminta ini. Nah, kan antara orang yang paham sama yang nggak paham jadi beda perspektifnya. Ya, balik lagi, sing waras ngalah gitu. Itu kayak Mbak Sari itu. Bahkan dibilang toksik, ya biarin aja. Itu kan penilaianmu gitu. Biarin aja. Jadi kalau bisa kita tetap bersikap baik, yang mau nyari pahala itu kita, bukan orang. Waduh, ini 647 nih, saya mesti siapin kelas lagi nih. Masya Allah. Izin Ustaz, saya Baik, langsung baik. pamit Ustaz. Jazakallah Hadanallahu wa iyyakum khairan. ajma'in. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum billahi wasabil haq. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Insyaallah kita akan kembali lanjutkan ya bahasan ini insyaallah di pekan depan di hari Rabu, dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Misalkan dari Bunda Yani soal bagaimana kita memahami bahwa ujian adalah cinta Allah, tentu ini pernah dibahas juga dalam beberapa kajian dengan UD soal sikap kita. Karena tentu semua musibah itu tergantung kepada sikap kita. Ketika sikap kita husnudzon kepada Allah, maka itulah sesungguhnya bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti cinta Allah berupa ujian itu kepada kita. Jadi itu tergantung bagaimana mensikapi semuanya, mensikapi musibah yang Allah tetapkan untuk kita. Insya Allah nanti mungkin akan lebih detail lagi dibahas dalam kajian-kajian berikutnya. Dan saya pernah juga membahas dalam kajian-kajian sebelumnya di dalam kajian-kajian bersama para guru kita tentang bagaimana kita mengenali cinta Allah dalam bentuk ujian gitu ya.
Baik, alhamdulillah wa syukurlah, mudah-mudahan ini sebuah inspirasi untuk kita semua bagaimana Asmaul Husna menjadi satu pendorong bagi kita untuk menjadi lebih baik lagi dengan cara kita meneladani sifat-sifat Allah yaitu Ar-Rauf di pagi ini. Allah Maha penyayang, Allah Maha pengasih, dan tentu dengan begitu luas kemahapengasihan Allah yang ada dalam sifat-sifatnya, kita akan bisa memilah mana yang bisa diterapkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari kita, karena Allah Maha Ar-Rauf dan juga Al-Wadud. Tadi juga ada padanan kata yang hampir sama, tentunya hanya Allah yang Maha tahu tentang kedalaman makna itu. Tapi kalau kita coba telusuri, memang kata Al-Wadud itu salah satunya juga hanya khusus kepada orang yang beriman, yang Allah tunjukkan sebagai bentuk cintanya kepada orang yang soleh dari kalangan para nabi dan juga orang beriman. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.